Saudara, selamat malam, selamat berjumpa kembali. Saya izinkan saya untuk memberikan sebuah renungan pendek, renungan singkat untuk menguatkan iman kita semua. Saudara-saudara, apa yang dibutuhkan pada saat pandemik ini? Roma 12 ayat 15 dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Yang kita butuhkan, saudara, dua hal, yaitu kesehatan dan ekonomi. Banyak orang yang kemudian jatuh terpuruk secara ekonomi dan banyak orang yang jatuh sakit karena COVID. COVID karena kena penyakitnya, karena virusnya, atau karena sakit karena ketakutan. Ketakutan kepada COVID yang membuat dia kemudian jatuh sakit. Dia punya sakit mungkin bawaan sebelumnya, diperparah oleh kekhawatiran, oleh ketakutan. Saudara-saudara, yang dibutuhkan adalah sahabat. Apa itu sahabat? Dia hadir di dalam hidupmu, dalam setiap keadaan apapun, dia tidak meninggalkan engkau. Sikapnya, hatinya tidak berubah. Oleh karena engkau berubah secara ekonomi, engkau berubah secara kesehatan, engkau banyak hal yang hilang dalam hidupmu, namun dia tetap memiliki esensi persahabatan yang tidak luntur oleh keadaan. Siapa sahabat-sahabat itu? Sahabat-sahabat itu adalah dirimu yang Tuhan panggil untuk hadir ke dalam dunia ini. Hadir di sekitarmu, orang-orang terdekatmu yang mengalami keterpurukan, orang-orang terdekatmu yang mengalami masa-masa yang sulit dan kelam dan gelap. Dan kau dipanggil, perintah Allah dikatakan, biarlah engkau pergi ke tempat-tempat orang-orang yang seperti demikian. Engkau menjadi sahabat, engkau punya hati yang menangis bersama-sama. Engkau punya juga belajar bersuka cita tak kala seseorang itu melewati sebuah pergumulan dan berhasil melewatinya. Tak kala saudara di dalam kesulitan itu ada sahabat yang hadir di hidupmu, engkau akan punya kekuatan yang sangat luar biasa sekalipun keadaan tidak bisa berubah. Namun terjadi akan ada hubungan yang timbal balik, saling berbagi, saling memperhatikan. Karena jikalau ada dua orang susah, maka ada satu yang jauh lebih susah. Maka yang lebih tidak susah menolong yang jauh lebih susah. Apalagi kalau kemudian kita diberkati oleh Allah yang punya kelebihan lebih daripada orang-orang yang ada di bawah. Anda bisa berbagian, saudara-saudara, berbagi sembako kepada lingkungan, kepada sekitar. Saudara, kalau lihat kantor saya ini ya, ada 2 dus vitamin C di sana. Ada buku-buku yang dikirim oleh orang-orang yang peduli. Pak Wendy, saya titip apapun. Saya katakan kirim apa saja, saya akan bagikan. Ada yang membagikan buku sekolah kelas 7, ada yang minta untuk kelas 9. Yang saya punya kelas 8 sudah diambil. Ada yang kemudian membuat 3 dus baju yang dikirim dari Jakarta, lalu saya sudah bagikan sebagian. Ya mungkin itu untuk istri pegawai gereja, untuk satpam dan segala macam. Saudara-saudara, menjadi sahabat ilahi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita itu bukanlah hal yang sulit. Tetapi yang sulit adalah kalau hatimu tidak ada di sana. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama menghadapi kesulitan ini. Kesulitannya mungkin tidak berubah. Kita berdoa untuk tidak semakin parah. Namun kita bisa menghadapi. Tatkala memang kesulitan itu tidak bisa dirubah, namun ada sebuah perubahan besar sikap hati kita itu, kita lebih kuat menghadapinya. Mengapa? Karena kita tidak sendiri. Karena ada Kristus di dalam dirimu, di hatimu. Lalu engkau ungkapkan kasih Kristus, kebaikan Kristus, pengertian Kristus, kepedulian Kristus. Dan engkau yang membawa Kristus dalam hidupmu. Engkau nyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sekitar kita semua. Saudara, saya mengontak begitu banyak orang dan saya mengontak salah seorang bapak. Bapak ini saudara penjual kue leker yang ada di Cibadak, ya. Nanti saya akan ajak bapak itu mungkin untuk wawancara ya, di tayangan Naon. Kemudian saudara boleh untuk membeli apa yang dijualnya. Waktu saudara saya bercakap-cakap, saya melayani dia di WhatsApp, saya anggap dia adalah orang penting, dia adalah tamu Tuhan, ya tamu Allah yang dikirim oleh saya. Sekalipun secara ekonomi saudara tidak memukau, ya, mungkin secara lahiriah dia hanya orang-orang biasa saja. Namun orang ini adalah orang penting, karena dia adalah tamu-tamu Tuhan yang Tuhan kirim untuk saya layani. Itu adalah wujud-wujud Kristus bagaimana dalam Matius pasal ke-25.
Saya cuman WhatsApp, saya kirimkan video, saya mendengarkan keluhan dia. Panjang lebar dia tulis saudara-saudara. Dan dia buat sebuah lagu. Dikirim kepada saya coba memahami lagu ini, kalimatnya saya coba cerna. Namun saudara-saudara, dia menulis sebuah kalimat bahwa Tuhan mengirim seorang relawan pendeta, kalimatnya itu. Tuhan mengirim seperti relawan pendeta yang Tuhan kirim, kunjungan kasih insani, kunjungan kasih kepada sesama. Saya ulangi kalimatnya, seperti relawan pendeta, kunjungan kasih insani, kunjungan kasih sesama. Dia sebut sih pakai nama saya. Saya bilang jangan pakai nama ya, relawan pendeta nggak apa-apa karena pendeta banyak. Saudara, mungkin saya melakukan perkara yang kecil, namun buat yang bersangkutan itu sebuah perhatian yang sangat besar. Perhatian yang luar biasa. Bahwa saya orang biasa saja, namun mau diperhatikan oleh seseorang. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Anda terpanggil kepada kebenaran firman Allah ini, apa yang dibutuhkan pada saat pandemi? Ekonomi betul, kesehatan betul. Namun Tuhan memanggil engkau untuk menjadi sahabat ilahi buat orang-orang yang membutuhkan di sekitarmu. Bagaimana caranya? Anda berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin menjadi sahabat ilahi untuk seseorang. Malam ini saudara doakan hal itu. Tuhan akan tunjukkan siapa orang yang engkau akan hadir di hidupnya menjadi sahabat ilahi buat mereka. Engkau perlu menyediakan telinga mendengar, hati yang memahami dan kepedulian. Bahkan engkau perlu mengeluarkan sesuatu dalam hidupmu, mungkin uangmu, ya mungkin kelebihanmu. Engkau berbagi. Dengan demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dibutuhkan saat pandemik ini? Yaitu lahir banyaknya para sahabat ilahi yang menyebar kemana-mana. Kalau boleh dikatakan, jadilah sahabat ilahi buat orang sekitarmu, ya, lebih masif atau minimal sama-sama masif seperti penyebaran COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mendoakan saudara. Bapa yang di dalam surga, kami berdoa buat jemaat yang sedang mengalami masalah. Tuhan, bukakan jalan. Yang sedang sakit engkau sembuhkan, yang sedang berharap sesuatu dengan waktu dan caramu engkau yang mengabulkan. Jikalau kami setelah mendengar renungan ini kami terpanggil, jadikan kami Tuhan menjadi sahabat-sahabat ilahi buat orang-orang yang Tuhan kirimkan. Tuhan, bukakan mata kami untuk kami melihat dan berbagian dalam kehidupan dan kesusahan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat malam, tetap kuat, tetap sehat. Tuhan memberkati semua. Amin.